dulu. Kita bahas tentang DNS ya, DNS server. Jadi konfigurasinya ya. Jadi yang pertama nanti adalah saya langsung ke modul ya. Yang utama di sini kita rubah nanti IP-nya ke lokal ya. Jadi Anda bisa di nano etc network interfaces ya. Itu nanti Anda setting yang sebelumnya mungkin masih dinamis ya. Yang masih dinamis itu Anda rubah ke statik nanti ya setelahnya. Tapi sebelum itu Anda sebaiknya install dulu nanti ya PAN 9 untuk DNS-nya. Jadi posisinya nanti untuk install itu jadi mungkin saya share juga yang 5 ya. Kalau mungkin untuk tahu ya. Jadi posisinya agar bisa internet seperti biasa ping ke Google, ping ke 888. Kalau misalkan tidak bisa ya. Kalau misalkan tidak bisa itu berarti Anda kembalikan dulu ke DHCP. Kan ini dari sisi apa? VirtualBox-nya kan internetnya sharing ya, NAT ya. Di VirtualBox Anda setting NAT ya, otomatis nanti sudah bisa ininya apa? Internetnya di dalamnya, di Debian-nya. Terus nanti kalau misalkan belum bisa, Anda cek lagi network-nya ya di etc network interface ya. Kembalikan ke setting DHCP ya. Kalau misalkan posisinya ternyata statik ya, statik itu Anda kembalikan dulu agar bisa internet ya. Caranya bagaimana? Pakai ini ya. If ya. Ini nama interface Anda ENP ya. ENP 0S3 ya. Kemudian nanti internetnya DHCP ya. Jadi intinya networknya harus bisa internet dulu DHCP. Terus setiap perubahan ya, setiap perubahan di sini itu harus di restart ya, servisnya di restart ya. Bisa pakai etc ini.d ya, networking restart. Atau biasanya service networking restart ya. Bisa juga. Nah, yang kalau install itu harus dikembalikan dulu ke DHCP agar bisa internet. Kayak gitu ya. Jadi ini ya. Di sini inet ini ya, DHCP terus di restart. Nanti kalau di ping lagi harusnya replay ya, harusnya replay. Oke, itu. Kalau sudah bisa, langkah selanjutnya adalah install ya, install servisnya untuk DNS server ya.
ya, install service-nya untuk DNS server pakai bind 9. Jadi apt-get atau kalau mau di upgrade boleh ya. Jadi lakukan apt-get update, apt-get upgrade. Misalkan ada yang perlu diperbarui, nanti dia akan memperbarui. Terus yang kita perlukan ini ya, bind 9 ini ya. Apt-get install bind 9. Nanti kalau sudah seinstall, Anda bisa cek statusnya ya. Apakah jalan atau belum? Ya, apakah jalan atau belum? Itu pakai status ya, sistem CTL status. Kalau di sini aktif running ya. Aktif running ya. Berarti ya wes oke ya. Aktif running kok keluar ini ya, oke. Kemudian kembalikan lagi nanti ke sini ya, ke lokal lagi ya, ke lokal lagi, ini statik lagi. Anda setting IP-nya lokal pokoknya ya, mau seperti di modul 192.168.10.1 boleh ya, atau pakai subnet yang lain, IP network yang lain silahkan ya. Intinya di set statis ya, di set statis. Pokoknya pakai 192.168 ya. Berapapun itu ya, misalkan kan networknya ini di saya dicontohkan 10.0 ya, 10.0 subnetnya 124 ya, berarti kan ada 254 IP host yang bisa dipakai ya, pilih salah satu kan 10.1 ya. Setiap perubahan jangan lupa nanti di restart lagi ya, di restart lagi servisnya. Terus kalau misalkan di waktu restart ya, waktu restart ada nggak berhasil ya, nggak berhasil, kemungkinan ada mungkin sintak yang error, mungkin ada perintah yang kurang atau ada typo ya, itu mohon dicek lagi ya. Anda masuk lagi ke network interfaces ya. Sama nanti kalau waktu nyeting beberapa setting untuk DNS-nya itu nanti kalau ada typo atau ada sintak yang kurang Anda perbaiki ya, Anda cek. Biasanya ada pesan errornya. Silahkan dicari solusinya nanti. Terus ya kalau itu sudah dikembalikan ke lokal, Anda mulai konfigurasi bind 9-nya ya. Bind 9. Yang pertama itu ada di name.conf.local. Anda buka filenya. Lokasinya ada di etc bind ya. Ya, nano etc bind. Terus Anda edit ya, Anda edit. Biasanya ada di sini ya, ada dua ini, forward sama reserve ya. Ada forward sama reserve. Itu nanti Anda edit ya, kayak contoh ya. Untuk forward Anda ganti ya masternya ya. Itu nanti filenya dia baca DB ya, nama domainnya. Di contoh adalah psdku.net. Nanti yang harus Anda kerjakan adalah rubah domainnya sesuai apa yang berkaitan dengan identitas Anda. Ya. Mungkin nama Anda ya, potongan nama Anda ya, dan seterusnya ya. Ini psdku
Saya bikin contohnya PSDK untuk contoh ya. Nanti untuk domain Anda rubah ya sesuai identitas yang menggambarkan identitas Anda. Bisa nama, mungkin bisa NIM ya, atau nama NIM gitu. Gitu ya. Terus lokal ya. Nanti edit adalah name.local. Kita sesuaikan ya, sesuai contoh. Terus ini juga mempengaruhi ya. Kalau misalkan ternyata tadi Anda rubah IP address-nya nggak sesuai contoh saya ya, misalkan 192 ke 68, saya nggak pakai 10 Pak, pakai 100 misalkan, ya ini disesuaikan ya. Oktal yang kesekian ini harus disesuaikan. Terus itu disimpan ya, disimpan. Jangan lupa disimpan setelah di edit pakai nano ya. Selanjutnya adalah Anda rubah atau modifikasi ya yang forwardernya di mana ya, ini adalah di nameconf.option ya. Yang diisi apa? Nanti ada alamat servernya. Jadi aslinya kayak gini ya, forwarder 000 ya, intinya. Terus nanti Anda rubah ini. Catatannya ini, jangan rubah atau hapus baris yang lain, jangan rubah. Yang dirubah ini forwardernya. Lo query any ya, forwardernya, IP-nya tadi. Anda set berapa ya? Kalau sesuai modul ya 10.1 ya. Anda tambahkan di sini. Terus selanjutnya adalah Anda copy ya. Copy file. Copy file db lokal ya dengan nama db.domain_name ya. Terus ya copy file yang kedua db.127 dengan oktal 1 servernya ya. Jadi kalau oktal pertama yang mana ya 192-nya ya. Nah ini ya. Waktu kalau urutannya kan gini ya, 192, 168, 10.1 misalkan, atau 10.0. Berarti oktal pertamanya kan 192 ya. Terus oktal keduanya 168. Oktal ketiganya 10 ya. Di file ya, di file adalah dibalik tapi ya 10 oktal ketiga ya, oktal ketiga 168, oktal kedua, terus oktal satunya. Berarti nanti waktu copy ini oktal satu server ya ini 192 ya gitu. Terus setelah di copy ya db lokal itu di copy dengan domain name. Kalau Anda nanti ini terus nanti dia ada di etc bind juga ya. Jadi seharusnya nanti setelah Anda copy ada db lokal, ada db.local ya, ada db.domain name-nya. Kalau misalkan ini contohnya psdku.net ya. Ya berarti nanti di direktori ini tcpin itu ada db.psdku.net ya. Terus satu lagi ada db.127, nanti ada juga db.192 gitu. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ya.
nggak usah malu-malu. Di sini ya tadi ya bsdku.net, terus Anda tampilan defaultnya ini ya, tampilan defaultnya di nomor 12 ini, di copy tadi ini ya, terus nanti dimodif ya. Yang dimodif apa? Beberapa poin ini. Di sini lokal, root, localhost ya, localhost dan seterusnya in ya, servernya ya. Yang Anda rubah adalah domain name ya, ini di merah-merah ini ya. Terus yang ini. Jadi aslinya nanti kira-kira kayak gini. Berarti ini kan hasil kopian dari DB lokal ya. Bawaannya kayak gini DB lokal. Nah, isinya nomor 12 ini. Kalau di cat atau langsung ke text editor ya. Hasilnya ini. Terus yang harus diedit. Nah, ini ya. Ditambahkan domain name, kemudian root domain name ya. Contoh bsdku.net. Kalau nanti ini dirubah nama Anda, ya disesuaikan ya. Dan seterusnya ya. Sampai ini ya. Ini name servernya ya, name servernya bsdku.net. IP-nya ya. IP servernya istilahnya ya. Gitu. Disimpan lagi jangan lupa. Terus sama juga tadi selain kita ngopi DB lokal ya. Dan kita ngopi DB lokal, kita juga ngopi DB 127 ya. Jadi DB 192. Nah, itu di edit juga ya. Hasilnya aslinya adalah ini. Berarti ini bawaannya atau file aslinya, isi dari file aslinya db.127 ya. Terus jadi kita modif ya, db192 ini kita modif atau kita lakukan perubahan ya. Di sini nyeting name servernya sama pointernya ya. Yang di merah-merah ini yang perlu diganti. Kalau sudah kita buka ya etc resolve.conf ya. Anda tambahkan ya nanti name servernya kita ubah. Mungkin kalau sebelumnya tadi masih internet ya, kita menggunakan internet, dia dapat name servernya Google ya. Terus kita ganti ya name servernya ya lokal ini ya 11 ya. Search-nya domain yang kita buat ya. Jadi search-nya hostname-nya misalkan Anda bikinnya nama Anda .net misalkan kayak gitu ya, berarti nanti search-nya mahasiswa1.net misalkan kayak gitu, name servernya adalah IP ya. Nah, ini ada catatan, pastikan IP server yang paling atas ya. Pakai 1 ya. Subnetnya misalkan 124 pakai yang 1. Jadi dari name server yang tadi Google Anda rubah ke lokal tadi ya. Nah, sudah sampai situ ya. Kalau sudah, apa yang harus dilakukan ya, servisnya kita start lagi ya. Anda bisa cara lain ya untuk restart, Anda bisa stop dulu ya, terus di start. Jadi pakai sistem. Ini kurang S ya ini ya. Saya copy ya teksnya. Sistem CTL nanti kalau ngopi tolong typo ya ini ya, modelnya tambah S ya, sistem CTL stop line 9 di start lagi. Kalau sudah nanti kita
NSLOOKUP ya, NSLOOKUP ya. Atau bisa di restart pakai ini tc ini .d ya. Ngeceknya pakai apa? Kalau misalkan belum bisa, Anda perlu install toolnya. Namanya adalah DNS Utils. DNS Utilization mungkin kepanjangannya ini. Terus Anda cek aja mungkin ya. Kalau dia sudah terinstall, berarti bisa langsung pakai perintah NSLOOKUP ya. Kalau belum ya berarti diinstal DNS Utils-nya. Nanti ngeceknya bagaimana? Anda cek dua-duanya ya, dari nama domain sama alamat NSLOOKUP, alamat IP servernya. Jadi kira-kira kalau Anda ini ya NSLOOKUP nama domainnya, misalkan NSLOOKUP sdku.net. Jadi keluarnya harus ini DNS ya. Servernya 10.1 kayak gitu ya. Addressnya 10.1 ya. 453 ya, atau kemudian di sini yang kedua adalah NSLOOKUP IP, itu juga perlu dicoba ya. Jadi dari kedua ini akan menunjukkan hasil yang berbeda ya. Yang pertama dia nanti menunjukkan ya addressnya servernya ya, kita NSLOOKUP domain atau kita NSLOOKUP IP-nya ya. Nah ini hasilnya nanti yang domain tadi ya IP-nya, kemudian kalau yang IP ya nanti keluar name-nya. Nanti kalau misalkan ya sesuai ya, kalau Anda ganti nama mahasiswa 1 ya seharusnya mahasiswa1.net. Di sini nanti kalau kayak IP ya name mahasiswa1.net gitu. Nah, kalau berhasil kira-kira hasil yang diharapkan adalah ini ya, di halaman terakhir, halaman 9 modul ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu untuk praktikum kita mengenai DNS server. Terus nanti yang dilaporkan bagaimana? Yang dilaporkan adalah Anda bikin video ya, video demonya ya. Bikin videonya di akhir nggak apa-apa ya. Setelah Anda ngerjakan berhasil baru direkod ya nggak apa-apa, atau setiap step berhasil disimpan ya nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ngerekodnya terakhir ya nanti ditunjukkan aja ini mulai dari awal ya, sudah modifikasi interface-nya, kita setting static kayak gini ditunjukkan. Nah, bisa ditambahkan kayak gini. Terus kemudian instalasi by-nya boleh ditunjukkan, boleh tidak, atau langsung ke filenya ya. Name lokalnya sudah dimodifikasi, forward reserve-nya ya. Sudah dimodifikasi kayak gini, kemudian forwardernya, kemudian tadi ya DP lokalnya sama DP IP-nya ya, di localhost ya, ini kan localhost 127.0.1 ya. Tapi kita copy, yang kita modif adalah dp.192 sama dp nama domainnya. Kalau sudah etc resolve-nya ya, resolve.com, kalau sudah tinggal hasilnya. Kira-kira videonya kayak gitu nanti yang Anda laporkan. Oke, gitu kira-kira ada pertanyaan? Pak, izin tanya, Pak. Oke, silakan. Bisa kembali ke sekitar nomor 13, 14, 15, Pak. Iya, 13.
Nah, Nah, ini. yang bawah Pak, yang bawah, bawah, bawah lagi Pak. Nah itu Pak. Mm-mm. Nah itu kan digambarkan ada NS, A dan A itu kan Pak. Mm-mm. Nah kemudian di bawah lagi itu ada PTR. Pointernya. Kalau nggak salah, itu kenapa harus beda-beda Pak? Apakah setiap abjad itu memiliki fungsi khusus gitu Pak? Untuk ini kayak mappingnya ya. Kalau yang pertama ini kan kita nyeting name servernya ya. Kan kayak di mapping dari yang awalnya localhost, kita akan mapping ke nyeting name servernya. Nah, name servernya itu kita arahkan kemana, kayak gitu. Terus yang kedua itu terkait dengan apa? Domainnya. Jadi domain ini nanti kita pointing ke IP sekian. Terus yang kedua juga kita setting nanti ya pointernya. Jadi dari yang IP ini kan membaca dari IP ya. Nah, ini kan di sini. Di sini ada oktal 4. Jadi nanti kalau IP ini nanti dipointing ke NS. Apa? Domain, ke domain ini. Jadi yang satunya itu fokusnya adalah di mapping name servernya ini ya. Name servernya berapa? Kalau yang kedua ya apa? Pointernya. Jadi kita arahkan ya pointernya itu ke domain tersebut. Kira-kira kayak gitu, Mas. Di reverse-nya ya. Loopback-nya kalau loopback itu kan loopback-nya itu kan biasanya localhost ya. 127.0.1. Nah, kita pointing juga ke IP-nya tadi kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Anda bisa baca di sini ya, data filenya. Nah, ini name servernya, data filenya. Kemudian kalau di sini reverse-nya itu apa ya? Cadangan ya, reverse itu ya. Reverse itu cadangannya. Reverse datanya. Jadi kalau nanti di NS lookup dua-duanya bisa mengenali kayak gitu. Ya. Yang satu ini kan kita NS lookup domain ya di sini kan. Ya tetap bisa mengenali nanti kalau cadangannya ya reserve-nya, data reserve-nya ya kita pointing dari IP tetap bisa mengenali nanti kayak gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Gitu ya menjawab mungkin atau masih bingung? Sudah Pak. Oke. Satu lagi Pak. Oke. Mungkin bisa paling bawah sendiri Pak. Di hasilnya itu Pak. Nah, saya kan pernah pengalaman itu kan Pak. Di hasil itu di server sama address itu nggak mau muncul, tapi di name sama address itu mau muncul Pak. Apakah ada hubungannya sama konfigurasinya gitu Pak? Gimana? Server sama address? Itu nggak mau muncul. Yang 192.68 itu IP-nya nggak mau muncul, tapi di yang name sama address-nya itu mau muncul Pak. Oh, server sama. Ini biasanya hubungannya sama ini kalau tidak salah Mas. DNS-nya ini. DNS-nya ini kalau tidak salah. Jadi yang .net. Yang domain ya, yang domain ini. Ada mungkin kalau mereferensi beberapa itu ada yang lengkap. Ada yang lengkap. Misalkan langsung NS gitu ya, ada yang double ya. Ada yang kayak gini, langsung ke domain name,
ada ke yang didobeli www-nya ya. Tapi Anda bisa langsung juga kadang ya ini langsung ke nggak pakai ininya ya www-nya ya. Itu juga tetap bisa jalan ya. Tidak masalah Mas, itu Mas ya. Tidak masalah. Kalau di sini kan hasilnya itu bedanya apa? Dia menunjukkan apa portnya ya ini ya. Portnya kan ini 53 ya untuk DNS-nya. Yang penting nanti tidak masalah misalkan tidak Anda misalkan pakai referensi lain pun boleh ya. Nggak harus saklek pakai modul saya ya. Misalkan kalau dicari di internet pasti banyak ya untuk konfigurasi DNS ini. Anda pakai referensi yang lain tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting kalau kita jalankan nanti bisa jalan ya. Karena nanti ini berkaitan ya dengan yang 5. Nanti kita pakai juga ya. Ini di 5 nanti kan intinya di situ Anda install web server ya. Pakai domainnya ya tetap dengan sebelumnya ya. Jadi masih kita pakai ya. Terus nanti Anda bisa kalau Anda mungkin punya project, ini saya contohnya sederhana HTML biasa ya. Kalau Anda punya project misalkan proyek 1 misalkan ada project web, nanti Anda upload di sini juga sekalian tambah bagus. Jadi ini kalau kira-kira ya gambarannya kalau modul 4 itu adalah bikin namanya ya, alamatnya, nanti modul 5 kita bikin adai tempatnya ya. Jadi kalau misalkan kayak di hosting itu, kalau kita beli hosting, ya ini kita beli domainnya ya. Kita beli domainnya ya di DNS, terus nanti kita ini beli hostingannya gitu. Nanti Anda pasang di situ web Anda. Lebih ringkas lagi yang 5 nanti ya. Kita aktifkan web servernya, ini saya pakai Apache ya. Contohnya ya. Kalau sudah nanti tinggal dipasang web Anda. Kalau Anda punya web ya, monggo dipasang di sini nanti. Jadi berkaitan, nanti berkaitannya. Kita pakai domain ini lagi di pertemuan berikutnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Silakan kalau ada. Jadi nanti tugasnya ini individu ya. Saya harapkan karena nanti sampai ini berlanjut sampai UAS ya. Misalkan ternyata kemarin belum install, ya monggo segera install Debian, segera dipraktekkan ya. Nah nanti UAS-nya adalah saya cek satu-satu ya, demo satu-satu. Materinya apa ya? Yang mendemokan ini ya, mulai DNS, web server sama yang terakhir nanti mail server. Mail server nanti terakhir nanti mail server enggak sekalian. Nah ini yang terakhir nanti mail server. Nah, nanti pakai postfix sama dovecot ya. Nah ini agak banyak nanti yang terakhir ini. Gongi ini ya. Nah nanti mail psdku.net berkaitan lagi ya, berkaitan lagi nanti. Jadi nanti Anda ini bukan PSDKU tapi nama Anda ya. Makanya nanti waktu mengkonfigurasi yang ini silahkan disesuaikan ya karena kita pakai sampai akhir.
Nah, nanti Anda diuji ya. Pengguna 1 add. Ujiannya ini. Nah, ini. Pengguna 1 ya. Root, mail from root. Berarti root add psdku ya. Kemudian nanti kita ke usernya. Bikin user apa di situ ya. Menerima emailnya. Nah, nanti kita lihat hasilnya berhasil atau tidak. Nah, ini. Nanti berarti pengirimnya root at mail.psdku.net ya. Mail.psdku.net kita setting waktu konfigurasi di awal ya, terus nanti hasilnya adalah misalkan ini saya bikin user ya, pengguna 1 dikirim pengguna 1 at mail.psdku.net atau nanti seharusnya kan nama Anda ya mail at mahasiswa1.net gitu. Di testing. Itu ya. Jadi berkaitan nanti, makanya bikin domain yang menunjukkan nama Anda atau mengarah ke identitas Anda. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Silahkan.